Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian di sana? Tentunya baik-baik saja kan? Perkenalkan, nama saya Andini Damayanti. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Islam di Indonesia. Dan pada pagi hari ini juga, perkembangan kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Islam di Indonesia meliputi 3 bidang kehidupan. Yang pertama ada segi politik, sosial, ekonomi, dan yang terakhir peninggalan-peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Saya akan menjelaskan 3 kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Samudra Pasai, yang kedua ada Kerajaan Demak Bintoro, yang ketiga tentunya ada Mataram Islam. Simak terus ya. Kerajaan Islam pertama yang akan dibahas yaitu Samudra Pasai. Tentunya di antara kalian tidak asing lagi ketika mendengar Kerajaan Samudra Pasai. Benar sekali, Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan ini terletak di utara Aceh, tepatnya berbatasan dengan 2 muara sungai, yaitu Muara Sungai Samudra dan Muara Sungai Pasai. Setelah kita berbicara mengenai letak Kerajaan Samudra Pasai, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial pada masa Kerajaan Samudra Pasai. Kita mulai dari kehidupan politik di masa Kerajaan Samudra Pasai. Dipimpin oleh seorang sultan bernama Marasilu. Sultan Marasilu dinobatkan sebagai sultan ketika beliau menganut ajaran agama Islam. Marasilu wafat tahun 1297. Kemudian jabatannya diturunkan oleh putranya bernama Sultan Malik At-Tahir dan Sultan Mahmud. Saat dipegang oleh kedua putranya, Kerajaan Samudra Pasai berpindah ibu kota di Lok Sumawe, Aceh. Selanjutnya, kegiatan ekonomi, sosial pada masa Kerajaan Samudra Pasai. Jika kita lihat dari letak Samudra Pasai yang sangat strategis ini, tentunya banyak sekali pedagang Islam yang berdatangan berbondong-bondong untuk ke Samudra Pasai dengan tujuan perdagangan. Namun, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah diserang oleh Majapahit. Setelah itu juga ketika Majapahit mendengar Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di Delhi, India, Majapahit mulai menyerang Samudra Pasai dan mengakibatkan Samudra Pasai berpindah pusat perdagangan ke Pulau Bintan dan Aceh Utara. Selanjutnya, setelah kita berbicara banyak mengenai letak geografis, politik, sosial, dan ekonomi, apa sih peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai sendiri? Kerajaan Samudra Pasai ada beberapa peninggalan di dalamnya. Yang pertama ada dirham. Apa sih dirham? Dirham adalah sebuah koin emas yang mana pada masa itu digunakan sebagai alat transaksi jual beli pada masa Kerajaan Samudra Pasai. Di dalam dirham tersebut dituliskan nama Muhammad Malik Az-Zahir dan dituliskan juga nama Al-Sultan Al-Adil. Dirham juga digunakan sebagai alat transaksi jual beli tanah. Kemudian setelah itu ada cakra dunia. Cakra dunia ini memiliki tinggi 125 cm dan lebar 75 cm.
Cakra yang berarti poros, lambang matahari. Sedangkan Donya yaitu dunia. Pada bagian bangunan ini terdapat sebuah hiasan dan simbol dalam bentuk aksara Arab dan Cina. Selanjutnya ada naskah surat Sultan Zainal Abidin. Naskah surat Zainal Abidin ini ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sendiri sebelum ia meninggal. Surat ini ditujukan kepada Kapiten Moran yang bertindak atas nama Wakil Raja Portugis di Indian. Setelah saya menjelaskan tentang kerajaan Samudra Pasai, selanjutnya kita beralih ke kerajaan yang kedua. Ada Kerajaan Demak Bintoro. Kerajaan Demak adalah kerajaan yang terletak di Jawa Tengah. Apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar Kerajaan Demak? Ya, benar sekali. Kerajaan Demak pasti terlintas di pikiran kalian adalah Masjid Agung Demak. Itu merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang masih ada sampai sekarang. Lalu, bagaimana sih Kerajaan Demak itu? Bagaimana sih letaknya? Apa sih politiknya? Apa sih ekonominya? Simak terus ya. Kerajaan Demak ini diperintah pertama kali oleh Raden Patah yang mana keturunan dari Raja Brawijaya V, yaitu raja dari Majapahit dan ibunya yang berasal dari Campa. Kerajaan Demak ini merupakan salah satu kerajaan bawahan dari Kerajaan Majapahit. Dan tentu kalian harus ketahui, Kerajaan Demak juga merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa loh. Setelah saya menjelaskan tentang letak Kerajaan Demak, selanjutnya bagaimana sih kehidupan politik Kerajaan Demak? Kerajaan Demak pertama kali dipimpin oleh Raden Patah tahun 1500 sampai 1518. Pada masanya, Kerajaan Demak wilayahnya itu meliputi Jepara, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa wilayah lainnya di Kalimantan. Raden Patah yang berhasil membangun Masjid Agung Demak yang dibantu oleh para sunan dan wali. Pengganti Raden Patah adalah Pati Unus yang memerintah dari 1518 sampai 1521. Namun sayang, Pati Unus dikenal tidak sebagai Raja Kerajaan Demak, tetapi dikenal sebagai panglima perang yang mampu membawa Demak melawan Portugis di Malaka. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggono yang menambah kekuasaannya, memperlebar kekuasaannya sampai ke Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Kemudian, kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Demak. Pada masa Kerajaan Demak, kehidupan sosial ekonominya itu diatur dalam suatu ajaran agama Islam yang itu semua itu dianut oleh masyarakat Demak. Meskipun ada sebagian masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha, tapi desainnya tuh toleransinya tinggi. Mereka semua mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Akibat munculnya kehidupan masyarakat yang berpadu antara ajaran Islam dan Hindu-Buddha, akibatnya dari letak strategis tersebut menitik beratkan pada perdagangan dan pertanian. Namun, lebih terfokuskan pada perdagangan, yang mana berada di jalur lintas pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Kerajaan Demak berkembang di sektor maritim. Hal ini didukung oleh sektor pertanian yang cukup besar. Kerajaan Demak beralih kerjasama dengan daerah di pantai utara Jawa,
sehingga memunculkan persekutuan di bawah kerajaan Demak. Setelah saya berbicara panjang lebar tentang keadaan politik, sosial ekonomi kerajaan Demak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih peninggalan kerajaan Demak yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama, tentunya kalian sudah tahu semuanya, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah masjid kuno yang dibangun pada masa Raden Patah. Pembangunan masjid itu dibantu oleh beberapa wali songo pada abad ke-15. Menurut cerita, masjid tertua di Indonesia adalah tempat berkumpulnya wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Masjid Demak menggunakan arsitektur tradisional Indonesia yang khas dan syarat makna. Yang kedua ada Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau biasa kita sebut dengan Raden Mas Said merupakan salah satu dari 9 wali songo. Makam Sunan Kalijaga terletak di Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Wilayah Kadilangu merupakan wilayah yang dihadiahkan oleh khusus kepada Sunan Kalijaga oleh Raden Patah sebagai Raja Kerajaan Demak. Makam Sunan Kalijaga tidak pernah sepi pengunjung, melainkan ramai sekali pengunjung. Setelah itu, peninggalan selanjutnya ada Beduk dan Kentongan. Beduk dan kentongan yang ada di Masjid Agung Demak ini merupakan salah satu wujud pengingat bagi warga Demak khususnya untuk selalu pergi ke masjid. Beduk dan kentongan digunakan sebagai penanda akan dilaksanakannya ibadah sholat setiap waktunya. Selanjutnya, setelah kita berbicara mengenai kerajaan Demak, Samudra Pasai, kita akan beralih ke kerajaan terakhir yang akan dibahas pada pertemuan pagi hari ini. Yang terakhir ada kerajaan Mataram Islam. Kita bisa lihat peta yang ada di layar. Kerajaan Mataram Islam merupakan sebuah daerah kadipaten yang mana berada di bawah kerajaan Pajang. Mataram Islam letaknya di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Gede, Yogyakarta. Disitulah kerajaan Mataram berkembang menjadi sebuah kerajaan besar yang mulanya hanya sebuah kadipaten. Wilayahnya kini mencakupi ada Tengah, ada Jawa Timur, dan sebagian wilayah Jawa Barat. Setelah saya menjelaskan tentang letak kerajaan Mataram Islam, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadaan politik pada masa Mataram Islam. Raja pertama di Mataram Islam ada Sutawijaya, yang mana Sutawijaya ini berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan kerajaan Mataram Islam. Sutawijaya ini mendapat gelar Panembahan Senapati Ing Sayyidin Aloga Panatagama, yang artinya kepala bala tentara dan pengatur agama. Pada masa Sutawijaya ini, Mataram Islam diperluas sampai ke Surabaya, Madiun, dan Ponorogo. Pada masa Sutawijaya ini kemudian digantikan oleh Mas Jolang pada tahun 1612. Mas Jolang ini berhasil menguasai Gresik. Dan setelah Mas Jolang wafat, pemerintahan dipegang oleh Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang ini sering kita sebut dengan sebutan Sultan Ageng Hanyangkekusumo. Masa Sultan Ageng Hanyangkekusumo ini Mataram mengalami puncak kejayaan loh.
Apa sih yang bisa diukir Hanyangkekusumo ini? Yang pertama, berhasil mempertahankan tanah Jawa, mengusir para penjajah di tanah Mataram. Kemudian, pada masa itu juga, Mataram tuh sedang sulit. Kemudian berhasil mengusir Belanda, menundukkan para bupati yang tidak mengakui daerah Mataram. Setelah itu juga Mataram berhasil membuat undang-undang sendiri tentang hukum alam yang mengatur kehidupan di tanah Mataram. Mataram mengalami kemunduran setelah dipimpin oleh Sultan Amangkurat II, di mana Mataram terpecah menjadi dua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada kompleks makam Imogiri, di mana terletak di desa Pajimatan, Girirejo, Kapanewon, Imogiri, Bantul, sekitar 12 km di selatan kota Yogyakarta. Kompleks makam Imogiri ini merupakan kompleks makam Raja-Raja Mataram, dibangun tahun 1632. Lokasinya berada di Bukit Merak yang dinamai Pajimatan Imogiri. Selanjutnya yaitu ada Sastra Gending. Sastra Gending ini merupakan salah satu peninggalan Mataram Islam yang dikenal dengan Kitab Sastra Gending yang ditulis oleh Raja Mataram, yaitu Sultan Ageng Hanyangkekusumo, yang masa pemerintahannya yaitu 1613 sampai 1646. Setelah itu yang terakhir ada Sagarawana dan Syuhbroto, adalah dua senjata besar yang merupakan hadiah dari J.P. Koen, seorang pemimpin militer Belanda, dan menyerahkannya kepada Sultan Ageng Hanyangkekusumo. Kedua meriam itu kemudian disumbangkan ke kerajaan karena Sultan Agung telah berjanji untuk tidak menyerang Batavia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa ya, subscribe dan like, komen channel YouTube saya, Andini Damayanti. Terima kasih. Sebagai penutup, saya akan membuat sebuah pantun dalam bahasa Jawa. Kupat disiram santen, kula lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.